Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Hari ini Sabtu 6 Agustus 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Sabtu 6 Agustus 2022 diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Zakaria pasal 14 ayat 7. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jalasada sabingdo arii, sasada Jahoba ubotosa, soharu arian, soharu borngin, alai marhira budari tiur ma muse. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah nubuatan Nabi Zakaria tentang datangnya hari Tuhan. Hari itu akan ditandai oleh datangnya bangsa-bangsa untuk memerangi Yerusalem, dan Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Hal itu dapat kita baca dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 2. Kota itu akan direbut, rumah akan dirampok. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, yaitu orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi orang-orang kudus dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Selain daripada itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan terjadi pergeseran bumi akibat gempa, dan mereka akan melarikan diri oleh karena gempa bumi itu, dan Allah akan datang menyelamatkan mereka dan semua orang-orang kudus bersama-sama dengan Dia. Pada saat itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Malam pun menjadi siang, dan Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi, dan orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita bahwa hari Tuhan itu akan datang dan sudah dinubuatkan sejak zaman Perjanjian Lama. Tetapi waktunya tidak ada satu orang pun yang tahu. Hanya Tuhan Allah yang tahu. Tetapi tanda-tanda kedatangan hari Tuhan itu telah disebutkan di dalam kitab Zakaria tadi, yaitu akan terjadi peperangan. Bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Gempa bumi terjadi di mana-mana, dan benda-benda langit pun akan jatuh ke bumi. Dan itu juga telah dinubuatkan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8. Kegelapan akan melingkupi bumi, namun Tuhan akan menjadi raja atas segala bangsa, sehingga malam pun menjadi siang, karena cahaya kemuliaan Tuhan yang akan menerangi seluruh bumi. Pada saat itulah ada pemisahan
antara penyembah berhala atau orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak setia kepada Allah, dengan orang-orang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang kudus atau orang-orang yang setia kepada Allah akan bersama-sama dengan Allah dalam suasana aman dan damai sejahtera. Pada saat hari Tuhan datang, hari itu bagi orang-orang jahat akan menjadi hari malapetaka. Tetapi bagi orang-orang kudus, hari Tuhan adalah hari sukacita, hari yang menggembirakan. Karena pada saat itu keselamatan yang ditunggu-tunggu akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang menunggu hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Karena kita tidak tahu kapan waktu kedatangannya, sehingga menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Pada saat kita sedang menunggu datangnya hari Tuhan, tugas kita bukanlah bertanya kapan waktu kedatangan Tuhan, kapan harinya, bulan berapa, dan tahun berapa. Tetapi tugas kita adalah supaya kita tetap berjaga-jaga, tetap waspada atau dungo, selalu aktif berbuat baik selagi masih ada waktu. Jika mengalami hal sulit, penderitaan, duka dalam hidup, ingatlah kegelapan pun akan seperti siang bagi orang yang selalu hidup mengandalkan Tuhan, karena cahaya kemuliaan Tuhan akan selalu menerangi kegelapan hati orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesulit apapun, sekelam apapun hari-hari kita, janganlah kita habiskan waktu untuk meratapinya, tetapi segera bangkit, move on ke cahaya sinar Kristus yang selalu menerangi kehidupan kita. Seindah apapun, sesukacita apapun kehidupan yang sedang kita rasakan saat ini, tebarkanlah keindahan dan sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadilah berkat. Marilah kita menanti hari Tuhan dengan sukacita, karena saat itulah kita menerima keselamatan kita dengan sempurna. Karena itu waspadalah, berjaga-jagalah, dan tetaplah berdoa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga menanti hari kedatangan-Mu dengan selalu aktif berbuat baik, tidak larut dalam persoalan hidup kami, dan juga tidak terbuai atau terlena oleh pesona dan keindahan godaan-godaan dunia ini. Tapi supaya kami selalu datang kepadamu, apapun yang kami hadapi, karena kegelapan pun jika kami bersamamu sama seperti siang. Bapa di dalam surga, jika ada dari saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan berat, mengalami duka, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, persoalan dalam rumah tangga, yang merindukan keturunan, yang kesulitan mencari pekerjaan, sehingga mereka merasa seperti hidup dalam lorong-lorong kegelapan yang tidak ada cahaya. Berilah sinar-Mu menerangi kehidupan mereka, sehingga mereka selalu berjalan dalam kebenaran dan mengalami sukacita karena berkat dan anugerah-Mu. Apapun yang mereka hadapi, berilah mujizat-Mu, karena kami sungguh percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.